Bapak Ibu teman-teman di rumah, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Senang sekali saya Nimade Ari Kurnianingrum bisa bertemu dengan Bapak Ibu teman-teman di rumah kembali dalam acara Bincang-Bincang Kesehatan kita. Bapak Ibu, sebagai informasi, setiap tanggal 29 Oktober kita peringati sebagai World Stroke Day atau Hari Stroke Sedunia untuk mengingatkan kita bahwa stroke ini sangat serius, angka kejadiannya tinggi, dan juga untuk meningkatkan kewaspadaan kita tentang pencegahan dan pengobatannya. Bapak Ibu, dulu kita banyak menemukan kasus stroke pada usia lanjut, misalnya di atas usia 50 tahun atau bahkan di usia 60 tahun. Tapi belakangan kita menemukan kasus stroke pada usia-usia yang lebih muda, sekitar usia 30 tahun atau 40 tahun, yang mana masa-masa itu adalah masa-masa di puncak-puncak aktivitas kita atau di usia-usia produktif. Nah, mengapa terjadi pergeseran kejadian stroke menjadi usia muda dan apa dampak terhadap jangka pendek maupun jangka panjangnya dan apakah itu bisa dicegah? Nah, itulah beberapa hal yang akan kita bahas dengan narasumber kita hari ini, Dr. Gracia Meliana Tanoyo, MBiomed, spesialis neurologi. Kita langsung sambut saja beliau ya. Halo Dr. Grace, pagi, apa kabar dok? Dr. Ari? Pagi, baik. Sehat-sehat? Sehat dok. Berapa ribu purnama ini? Akhirnya lama ya, low dok. banget ya. Ya. Hari ini rezekinya kita untuk ngobrol-ngobrol. Syukurlah ada waktu ya dok banget, akhirnya. semua sehat, kita bisa Yes. ngobrol-ngobrol ya dok ya. Terima kasih Dr. Grace, undangannya. makasih banyak loh udah dateng. Sama-sama. Repot-repot, saya tahu dokter sibuk ya. Oke, dok, tadi kan saya ada pendahuluan tentang stroke yang usia muda nih yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya ya. Nah, dokter bisa share nggak tentang pengalaman dokter di praktek sehari-hari? Apakah memang dokter cukup sering menemukan kasus-kasus stroke usia muda dan kira-kira tentang usia berapa dan sebenarnya prevalensi secara umumnya berapa sih dok? Oke, baik dokter Ari. Jadi memang kalau dikatakan sampai setiap hari kami mendapati pasien stroke, sebenarnya tidak juga ya dok. Jadi ada momen-momen yang cukup sering kami dapatkan, ada yang jarang, mungkin seminggu hanya 2-3 kasus seperti itu. Kalau ditanya rentang umur dokter Ari, jadi mungkin kalau dari 10 pasien gitu ya, sebagian besarnya masih tetap saya dapati di usia yang lanjut ya. Jadi memang sebagaimanalah riwayat stroke-nya umumnya gitu ya dok. Tetapi yang kita lihat belakangan ini proporsi dari pasien yang usianya masih di bawah 50, mungkin kita pakai rentang kurang lebih 18 sampai 50 tahun gitu ya dokter Arya, masih usia muda, lebih banyak dok. Jadi kita mendapati kalau dulu itu dari 10 yang 8 usianya di atas 60 tahun gitu ya. Sekarang dari 10 mungkin yang 6 di atas 50 tahun, yang 4 sudah di bawah 50 gitu dokter Ari. Jadi tentu itu jadi suatu keprihatinan sendiri ya dok gitu. Nah, kalau soal prevalensi angka insiden ya dok, beberapa jurnal menyampaikan untuk stroke usia muda yang mereka definisikan di bawah 50 tahun itu kurang lebih 10-15%. Nah, itu cukup banyak juga ya dok. Iya, dari total kasus stroke yang ada gitu dok. Oke. Kemudian dok, kalau dari yang dokter tadi sampaikan secara umum, misalnya dari 10 sekarang 4-nya yang usia lebih muda gitu, 6-nya usia lanjut, dari dokter ada nggak perbedaan gejala gitu dari pasien-pasien usia muda yang mengalami stroke dibandingkan yang usia lanjut, atau sebenarnya sama? Atau mungkin dokter Grace bisa juga jelaskan dulu tentang gejala stroke secara umum itu seperti apa, karena masih banyak juga yang mungkin kita kurang waspada gitu ya, karena dianggap kelelahan aja gitu misalnya. Harus diabaikan gitu ya dok. Mungkin dokter Grace bisa jelaskan. Baik, siap, terima kasih. Jadi memang untuk pasien stroke sendiri secara umum gejalanya sama ya dokter Ari, kan stroke itu adalah suatu penyakit yang muncul akibat sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Nah, sehingga pada saat terjadi kondisi tersebut gejalanya sesuai dengan area otak yang terkena dok gitu. Jadi tergantung, tapi secara umum gejala yang harus diwaspadai yang kita bisa berikan edukasi ya ke masyarakat supaya cukup cepat dipahami, ada singkatannya FAS dokter Ari. Jadi F itu adalah face atau wajah. Wajahnya miring dok sebelah gitu, atau bibirnya tidak imbang gitu ya, mungkin lebih mudah dipahami, jadi miring. FAS yang kedua A itu arm atau tangan, lengan. Jadi pada saat lengan itu diangkat, maka salah satu sisi lebih lemah seperti itu. Lalu S-nya adalah speech atau bicara. Bicaranya terdengar pelo, terdengar pelat, badil ya mungkin kalau orang Bali. Kemudian T-nya adalah time. Jadi pada saat ketemu ketiga gejala tadi, maka sebaiknya segera dibawa ke pelayanan kesehatan yang terdekat gitu ya. Mungkin yang paling dekat dengan masyarakat puskesmas barangkali ya. Jadi memang di situ juga ada peran dari para medis kita di lini pertama ya dok, di puskesmas, baik itu dokter umum ataukah
bidan atau perawat ya yang jaga di sana gitu untuk segera mengenali nih gitu. Oh oke, baik ini suatu gejala stroke dan dimulai penanganan sejak dari situ, seperti itu. Kalau ditanya untuk gejala stroke usia muda dengan yang usia tua, perbedaan mencolok sih saya lihat tidak ada ya dok. Cuma mungkin tergantung dari penyakit dasar sebelum dia mendapati stroke tersebut. Bila ada penyakit dasar yang cukup banyak, entahkah itu di usia muda ataukah di usia tua, katakanlah hipertensi lama seperti itu atau hipertensi yang tidak terkontrol, ada diabetes yang tidak terkontrol, maka biasanya gejala stroke-nya lebih berat, Dokter Ari. Kalau yang usia muda karena memang biasanya untuk penyakit metabolik ini belum panjang ya mereka derita, secara umum mungkin lebih ringan barangkali gejalanya, tetapi yang stroke usia muda dengan gejala berat juga cukup banyak gitu ya. Itu sih mungkin kurang lebih dok. Berarti sebenarnya gejala stroke usia muda atau usia itu sebenarnya kurang lebihnya sama iya, betul. ya. Dan karena tergantung area otak yang terkena gitu dokter. Iya, betul. menarik sekali tadi fast ya. Jadi ada face, arm, speech ya. Dan T-nya time dok, karena brain is time, time ya. Oke. Mungkin itu yang cukup simpel ya untuk diingat, dan dokter Grace juga mengingatkan tadi di lini pertama, misalnya di puskesmas atau bidan perawat dokter umum, untuk bisa mengidentifikasi gejala itu sehingga kita bisa segera menangani sejak itu gitu ya. Jadi waktunya sebenarnya kritikalnya di saat penting, itu dok. ya. Kalau menunggu rujuk rumah sakit mungkin butuh waktu, jadi kita kehilangan masa itu. Nah, dokter bisa jelaskan nggak berapa sih waktu terbaiknya ya, golden period kita itu untuk menangani stroke itu untuk mencegah mungkin komplikasi atau apa? Baik. Jadi memang untuk penyakit stroke ini yang perlu kita cegah, target kita pertama mengurangi mortalitas ya, angka kematian. Target kita kedua yang tidak kalah penting mengurangi morbiditas. Jadi kecacatan yang muncul akibat gejala stroke ini yang menetap. Kita berusaha supaya kalau ada kelemahan atau ada gangguan bicara, kelemahan tersebut tidak makin berat kan gitu ya, dan bisa segera dipulihkan kalau memungkinkan. Nah, waktu yang kita batasi itu adalah dari kejadian mulainya gejala, itu mungkin kira-kira 3 sampai 4,5 jam. Dalam waktu kita bilang ini suatu periode emas ya dokter Ari, golden period gitu ya. Dalam waktu itu kalau stroke-nya adalah stroke penyumbatan, kita bisa segera memberikan obat yang kita berikan melalui pembuluh darah untuk istilahnya membuka kembali ya sumbatan tersebut gitu. Kalau lewat dari golden period itu, maka obat yang diberikan secara injeksi tadi kita tidak bisa berikan lagi karena resiko perdarahannya jadi tinggi. Ya, jadi logikanya karena ada sumbatan, kita berusaha membuka. Kalau sudah terlanjur lama, terlanjur keras, kita paksakan tentu pecah. Jadi memang kita sangat mengharapkan disitulah perannya puskesmas, dokter, bidan dan perawat tadi ya dok di lini pertama, supaya kalau memang ini membutuhkan terapi segera, justru segera dirujuk dok ke rumah sakit gitu. Jadi ke rumah sakit rujukan yang mudah-mudahan bisa menangani stroke tersebut dengan lebih cepat sehingga pasien tersebut terselamatkan ya dari sisi nyawanya dan dari sisi kecacatan yang diderita kita harapkan tidak terlalu berat. Nah, kemarin dokter Ari, kalau saya boleh punya kesempatan cerita sedikit, saya sempat ikut Kongres Nasional di Surabaya. Di sana itu kita sempat diundang dok ramah tamah dengan wali kota gitu ya. Di sana kita diberikan suatu informasi bahwa Surabaya itu membentuk suatu sistem, saya lupa namanya, Surabaya Tanggap Stroke kalau saya tidak salah itu ya. Jadi mereka membuat suatu komunita link yang baik antara puskesmas dengan rumah sakit rujukan. Jadi pada saat terjadi pasien itu bergejala stroke dibawa ke puskesmas, sudah mengaktifkan rumah sakit rujukan. Jadi pada saat mereka dalam ambulan ini perjalanan ke rumah sakit sudah tahu kondisinya dok. Jadi mereka sudah ready dengan obat-obatan yang memang mungkin akan diperlukan, dengan alat-alat yang mungkin memang diperlukan juga untuk diagnosis ya dok. Kan itu obat yang kita kejar ini untuk stroke penyumbatan ini, jadi kita butuh CT scan gitu. Jadi sudah membuat suatu link sendiri gitu yang ya mudah-mudahan membantu ya untuk masyarakat sekitar Surabaya itu tadi supaya lebih cepat mendapatkan pelayanan kesehatan terkait stroke ini, dengan harapan tentu tadi mengurangi angka-angka kematian dan kecacatan. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa ditiru ya dok sama daerah-daerah yang lain gitu. Luar biasa ya. Iya gitu. Karena stroke ini memang dampak jangka panjangnya mungkin yang perlu juga memang diperhatikan, sehingga kenapa
Surabaya mungkin membuat itu. Betul, gitu betul. Ya. Dokter Riz, mungkin tadi dokter udah menyinggung sedikit tentang pengobatan tadi ya. Salah satunya di stroke sumbatan, kritikalnya sekitar 3 jam, Iya, 3 sampai 4,5 jam ya. iya. Obat itu baru bisa hanya bisa diberikan di periode Rentang itu ya. Nah, ada beda nggak dok kalau stroke usia muda sama usia lanjut untuk pengobatannya secara umum gitu, selain obat yang injeksi tadi? Injeksi ya, mungkin tergantung dari penyebab ya dok. Jadi stroke ini kan pada dasarnya akibat ya. Jadi karena ada hal-hal tertentu sehingga pada suatu titik dia menyebabkan sumbatan atau pecah pembuluh darah sehingga muncul stroke tadi. Kalau untuk pengobatan tergantung penyakit dasar lagi sih dok, tidak tergantung usia kita membedakan. Terkait dengan pemberian pengencer darah tadi ya dok yang lewat injeksi, mungkin pada usia di atas 80 tahun kita harus hati-hati dok, meskipun datangnya dalam rentang waktu 4,5 jam tadi. Nah kemudian untuk misalnya nih terlambat gitu, datangnya 6 jam gitu ya dok, antara 6 sampai 24 jam pasca onset gitu ya. Itu kita masih bisa dok mengerjakan, tapi tidak injeksi pembuluh darah. Kita mengerjakannya namanya trombektomi. Jadi kita konsultasikan ke bagian dokter yang khusus ya, bisa mengerjakan, tidak semua dokter saraf memiliki kemampuan tersebut. Di situ kita bisa melakukan suatu tindakan ya cukup invasif sih ya. Kita masuk ke pembuluh darah besar, kita keluarkan dok sumbatannya itu. Tapi ya sama, tetap ada rentang waktu batas di mana sebaiknya dikerjakan dalam waktu kurang dari 24 jam. Seperti itu. Nah, kapan yang bisa ditrombektomi, kapan yang tidak, tentu akan ditetapkan oleh dokter saraf yang memeriksa ya dok, sehingga disitulah kecepatan menyampaikan si pasien ini ke rujukan yang memang mampu menangani stroke tentu sangat dibutuhkan. Gitu dok. Time itu benar-benar, waktu itu Iya, benar-benar kritis sekali. Jadi kita penting. berkejaran ya. Iya, Jadi memang koordinasi dari lini pertama, puskesmas atau praktek-praktek dokter umum atau ada bidan misalnya bisa untuk segera rujuk ya. Betul. Itu dan di rumah sangat sakit penting juga sekali. kita membuat code stroke dok. Code stroke, Jadi ya, begitu ada pasien yang atau ada aktivasi ya dari puskesmas seperti itu, maka di rumah sakit akan diaktifkan code stroke. Jadi semua siap timnya ya. juga ya, karena kita juga membutuhkan dokter radiologi gitu ya, petugas lab gitu, kemudian untuk farmasinya menyiapkan obat gitu kan. Nah, itu juga perlu disiapkan. Iya, karena sangat kritis, jadi harus bergerak cepat. Betul, gitu, harus cepat. cepat. Bagus sekali. Nah dokter, mungkin nanti dokter sudah jelaskan gejala, kemudian periode emas kita harus merujuk, pengobatannya secara umum gitu. Nah dokter, kalau kita lihat sekarang ini, yang dokter bilang tadi usia muda juga mulai ada nih kasus-kasus itu. Menurut dokter apa yang menyebabkan perubahan ya dari proporsi yang sekarang usia muda lebih ada juga terjadi stroke itu? Menurut dokter apa yang menyebabkan proporsi itu menjadi sedikit berubah? Jadi tambah banyak ya? ya? Tambah banyak Iya, gitu. Kayaknya kok lebih kita lihat ke arah perubahan gaya hidup ya dokter Arya. Belakangan kan tentu kita sudah melihat hidup kita dipermudah sekali dengan gadget ya dokter Arya. Jadi untuk yang dulunya kita harus effort untuk melakukan sesuatu, katakanlah yang sederhana deh, makan gitu ya. Kalau dulu kita mesti masak dulu, ke pasar dulu kali ya, ke pasar dulu belanja, masak, ngolah, lalu menjadi jalan juga gitu kan. Harus mungkin kendaraan juga nggak semudah sekarang, apa-apa ojek online banyak gitu ya dok. Satu, nanti tinggal pencet HP datang makanan gitu, kita tinggal duduk diam sudah makanan datang sendiri siap makan. Kemudian kayak karena sedentary living ya, jadi lebih banyak untuk duduk diam menikmati gadget-gadget dan teknologi yang sudah ada, jadi enggan keluar ya gitu. Jadi kalau disuruh olahraga keluar, aduh panas. Aduh nanti kena debu, aduh kenapa. Jadi banyak sekali menyebabkan dia stagnan, diam ya, sehingga tentu resiko untuk obesitas, kelebihan berat badan, kemudian untuk hipertensi ya, kemudian dari pola makan juga untuk gula juga kemungkinan bisa jadi lebih tinggi gitu. Saya rasa itu juga. Dan ada beberapa faktor resiko yang mungkin masyarakat tidak banyak tahu ya. Kita secara umum taunya faktor resiko stroke ini kan hipertensi, penyakit diabetes, asam urat, kolesterol, mungkin itu yang paling banyak diketahui, dan kegemukan seperti itu, rokok, alkohol seperti itu. Ternyata kasus-kasus migrain yang cukup banyak kita jumpai ya pada wanita usia muda biasanya cukup banyak, kemudian pada ibu-ibu hamil dengan yang memiliki tensi yang mendadak tinggi durante dia hamil ya, preeklamsi misalnya, atau pada kondisi-kondisi di mana dia mengkonsumsi obat-obat terlarang dok, misalnya kayak kokain, heroin gitu ya, itu berkaitan dengan stroke, dan itu banyak ya kita jumpai di usia muda dok. Iya gitu. Jadi kan
migran itu terkait hormon ya kalau kita mau bicara, makanya terjadi banyak pada perempuan. Nah, pada saat kita sudah mulai menopause, migrannya berkurang karena keseimbangan balance hormon mulai berkurang di sana gitu ya. Sehingga di usia muda inilah dia mulai terjadi serangan stroke tadi. Bisa jadi serangan stroke di sana. Kemudian untuk pemakaian obat-obat terlarang, kayaknya kalau sudah 60-70 tahun kayaknya enggak ya, kalau pakai ya. kayaknya kemungkinannya agak kecil. Iya, karena ya. masih excited nyobain sesuatu yang baru, diajak kawan gitu, disuruh mengicipi kemudian ikut-ikutan. Itu banyak di usia muda. Jadi itu juga harus diwaspadai. Selain tentu penyakit genetik ya Dokter Ari, maksudnya memang yang bawaannya dia sendiri, misalnya dengan sickle cell disease atau penyakit-penyakit keturunan lain, defisiensi protein S, protein C misalnya, yaitu mungkin agak asing di telinga ya, tetapi beberapa penyakit yang memang diturunkan tentu juga punya peran ya, jadi menyebabkan orang tersebut rentan mendapatkan stroke di usia yang lebih muda gitu dok. Oke Dok Kris, kalau untuk misalnya ada nggak pemeriksaan khusus gitu, misalnya kita ketemu nih stroke usia 35 atau 40 gitu ya, ada nggak perbedaan pemeriksaan tes darah atau apa yang perlu dilakukan yang berbeda mungkin dengan usia lanjut, atau sebenarnya sama aja untuk tes-tesnya? Baik, terima kasih Dokter Ari. Jadi memang secara umum tentu sama saja ya dok, pada saat kita terima pasien stroke secara standar kita sudah punya cek laboratorium yang harus kita evaluasi ya dok. Mungkin paling sering ya tentu berkaitan dengan kolesterol, gula darah dan asam urat. Itu yang paling banyak kita jumpai. Untuk usia muda, kalau pasien itu punya gejala stroke, ada beberapa sih dok yang harus kita tambahkan. Ini terkait dengan keterangan saya tadi bahwa penyakit-penyakit genetik yang diturunkan juga bisa menyebabkan kan seperti itu. Jadi ada beberapa seperti protein C, protein S, antifosfolipid ya. Jadi untuk yang mengevaluasi penyakit antifosfolipid sindrom, kita mungkin cek dedimer juga di sana seperti itu. Jadi mungkin lebih ke pengecekan terkait dengan fungsi pembekuan darah dari pasien, kita bisa tambahkan dok pada usia muda. Selain itu juga infeksi dok, jadi ternyata kejadian infektif endokarditis ya, jadi infeksi pada jaring otot-otot jantung yang dikatakan tercetus oleh obat-obat terlarang tadi ya, heroin gitu misalnya, itu juga bisa menyebabkan kerja jantung yang tidak pas sehingga menyebabkan suatu lepasan sumbatan ke arah otak dan menyebabkan stroke. Jadi dalam kondisi yang kita curigai seperti itu, kita juga akan mengadakan pemeriksaan infeksi. Kemudian dalam kondisi kita curigai pasien menggunakan ya obat-obat yang tidak seharusnya digunakan untuk berlebihan, kita juga akan mengajarkan ya pengecekan kadar obat barangkali dok kalau memang kita curigai. Jadi saya rasa case by case, tetapi tentu ya memang ada yang membedakan ya karena kita mencari faktor resiko lain yang tidak tradisional ya, tidak seperti yang kita jumpai pada orang-orang yang lebih lanjut dok. Berarti mungkin analisa dari dokter saraf khususnya ya untuk melihat ini pasien kayaknya kok faktor-faktor risiko biasanya nggak ada nih, diabetesnya enggak, obes juga enggak, gitu ya, hipertensi nggak ada, kenapa ya gitu, mungkin akhirnya dokter memilih untuk menelusuri lagi nih, gitu. Karena itu bisa untuk terkait untuk jangka panjangnya ya, supaya tidak terjadi lagi, supaya gitu tidak ya. berulang, karena memang stroke kalau berulang biasanya gejala lebih berat dok daripada yang pertama, jadi kita wanti-wanti betul dok untuk pasien-pasien yang sudah memiliki gejala stroke pertama kali, jangan sampai berulang. Jadi target berikutnya tidak boleh berulang gitu, karena begitu berulang umumnya ya dok memang tidak selalu gejalanya lebih berat daripada yang pertama. Gitu. Dok, saya juga sering juga kan ada pasien stroke yang juga diabetes atau apa gitu, kontrol juga gitu ya ke poli gitu. Kadang juga ada memang yang padahal beliau merasa kayaknya diabetesnya udah beliau kontrol gitu ya, minum obat udah rutin, obat untuk stroke-nya juga gitu. Tapi ternyata terjadi juga ulangan stroke. Itu kira-kira sebenarnya kenapa ya? Oke, baik, kalau analisa saya ya dok, jadi memang pasien yang ke saya juga cukup banyak ya yang dengan keluhan mirip yang ke dokter Ari tentunya. Jadi sudah merasa terkontrol baik, makannya sudah diatur baik gitu ya, rasanya diet sudah dia perhatikan betul, olahraganya juga sudah nih gitu, sudah mulai ada exercise yang bagus, tapi kok masih muncul stroke kembali. Nah di situ mungkin ada pemeriksaan tambahan dok, cerebral DSA. Jadi itu suatu pemeriksaan angiografi di mana kita memberikan suatu pewarna kontras ya dok ke dalam pembuluh darah besar. Kita evaluasi dok pembuluh darah otaknya gitu. Adakah kecenderungan untuk ya itu tadi dok kumat lagi gitu. Karena selain dari faktor-faktor yang memang kita dapati dari kebiasaan kita hari-hari ya dok, yang nantinya terkait dengan hipertensi, diabetes, asam urat, kolesterol tadi, itu kita juga bisa mendapatkan masalah dari kelainan anatomi dok, kelainan bentuk ya dok, mungkin lebih tepatnya begitu. Jadi pembuluh darah yang ternyata ada
kelemahan sebagian dinding, jadi balloning gitu misalnya. Nah ternyata disitulah resiko pecahnya di kemudian hari. Atau misalnya memang ada orang-orang tertentu yang punya varian dok, pembuluh darahnya tuh kecil sebelah gitu. Jadi otomatis yang kecil tadi lebih mudah ya dok untuk tersumbat. Dalam kondisi dia memang ada hipertensi, kolesterol, gula dan segala macam, yang kecil tadi itu, yang tadinya memang begitulah adanya dan terbuka baik-baik saja karena tidak ada pencetus lainnya, dengan resiko lain, rokok misalnya, alkohol misalnya, atau hipertensi yang cukup tinggi, meskipun tensinya sudah bisa dia kontrol, kan ini tadi sudah ciri ya, sudah sesuatu yang riskan untuk kena lagi gitu. Nah yang seperti itu mungkin kita bisa cek dok dari DSA tadi ya, Digital Subtraction Angiography. Ada tahap lanjutannya. Betul, untuk pemeriksaan lanjutan. Tidak semua pasien kita kirim untuk DSA ini, ada kriteria. Tetapi ya itu bisa kita kerjakan untuk evaluasi lanjutan dok, untuk memperkirakan kalau sudah stroke ada kemungkinan berulang laginya seperti apa, betul. Itu pun juga berlaku di stroke usia muda ya? Iya dok, apalagi usia muda mungkin ya. Dokter juga sering temuin kalau stroke usia muda tuh berulang juga, ada juga? Ada juga sayangnya ya. Dan memang, tapi memang yang mungkin berulang cenderung karena keterkaitan dengan penyakitnya ya dokter Ari. Jadi penyakit genetiknya itu yang tentu tidak mudah kita sembuhkan dan tidak mudah kita kontrol. Jadi butuh rutin sekali diberikan obat, kemudian mungkin harus menjaga makan betul ya dengan usia yang masih muda. Ya, kadang terlalu ketat itu agak sulit ya dok. Kayak merasa dibatasi gitu itu ya. Tantangan juga tentu mendatangkan stres ya dok ke pasien. Nah yang seperti itu juga kita perlu waspadai dok. Oke dok, saya memang sangat khawatir sebenarnya kejadian stroke pada usia muda ini, karena kita tahu tadi masa-masa produktif ya, puncak-puncak aktivitas, kita masih mau berkarya, banyak tanggung jawab. Nah, bagaimana dokter Grace melihat dampak jangka pendek maupun jangka panjang stroke usia muda ini dok? Oke, baik. Ya, seperti yang dokter Ari sebutkan tadi sebetulnya ya, jangka pendek tentu memberatkan bagi keluarga yang menemani ya dok. Bayangkan istri juga mungkin dalam posisi yang kalau dia bekerja berarti dia harus meninggalkan pekerjaannya menemani suaminya. Kalau dia tidak bekerja mungkin lebih lagi ya dok, maksudnya pendapatan utama nih dari keluarganya tidak ada. Kalau yang terjadi sebaliknya, yang istrinya yang terkena, maka suaminya juga tentu akan berbeban ya dok. Maksudnya sebagai tulang punggung keluarga dia harus bekerja, sementara istri sakit tidak mungkin tidak ditunggu dengan anak-anak kecil ya dok. Membayangkan itu saja rasanya sudah sulit ya gitu. Itu yang jangka pendek. Jadi dalam suatu titik waktu serangan itu terjadi, pasti akan ada kekacauan di sana ya, untuk mengatur bagaimana anak-anak ini siapa yang menjaga, bagaimana yang mengantarkan sekolah, yang tadinya semua tugas sudah dibagi ya dok, sudah oke, yang ini bagaimana, yang ini siapa, seperti itu. Tentu di sana akan muncul stres yang kita harus tangani dengan baik juga dari pasiennya sendiri maupun dari pendampingnya, seperti itu. Dan memang tidak jarang juga mendatangkan pertanyaan kenapa gitu ya, saya masih muda, saya masih kuat, saya masih punya banyak tanggung jawab, seperti itu. Sehingga memang di sana kita perlu agresif ya penanganan stroke-nya, mudah-mudahan kita bisa bantu lebih banyak. Nah kalau jangka panjang ya tentu kita berpikir tingkat kecacatan yang terjadi pada pasien ya dokter Ari, itu sebabnya kita perlu segera menangani gejala stroke ini. Itu pun kadang tidak terkejar, tergantung dari berat ringan penyakit itu pada awal kita temukan. Nah jangka panjang tentu akan membebani ekonomi ya, ekonomi dari keluarga itu sendiri, dan kalau terjadinya banyak tentu akan menjadi beban ekonomi negara juga jadinya ya. Maksudnya kalau kita biarkan tendensi pengalihan usia muda ini sering stroke ini ya, jadi lebih banyak insidensinya pada usia muda, tentu yang terpengaruh ya satu masyarakat besar begitu ya. Pada akhirnya. Iya, untuk jangka panjangnya gitu. Perusahaan kehilangan pekerjanya, dan si pekerja tentu kehilangan pekerjaannya gitu ya. Sulit misalnya pada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan tenaga gitu ya, tidak banyak membutuhkan skill misalnya, tentu akan sulit dikerjakan dengan kekuatan motorik yang mungkin lemah. Betul. Nah kemudian saya juga sempat melihat ini dokter Ari, pasien yang usia muda ini juga riskan gangguan kognitif. Jadi gangguan untuk mengambil keputusan gitu ya. Jadi setelah stroke gitu. Jadi stroke-nya nggak berat. Jadi kelemahan otot itu nggak kayak kalau kita lihat di film-film itu lemes ya. Aduh, nggak bisa bergerak. Ini bisa bergerak, dia bisa jalan ya, walaupun tidak imbang ya di awal-awal ya. Lama-lama dia dilatih bisa. Tapi dia kesulitan untuk mengenali warna, dia kesulitan untuk membaca. Padahal dia waktu itu kebetulan pasien saya laki-laki ya dokter Ari, pemilik perusahaan. Bayangkan mengeluarkan gajinya perlu tanda tangan. Nah mengeluarkan tabungan di bank harus tanda tangan.
ATM-nya, dia lupa kode passwordnya yang tidak dia share kepada istri dan tentu kepada pegawainya juga tidak ya dok, ya, istrinya saja tidak tahu gitu. Jadi aduh itu kesulitan sangat berat. Jadi secara legal itu juga sesuatu yang perlu kita pikirkan ternyata. Jadi kita nggak cuma mikir fisik ya yang ternyata mengalami kelemahan, ternyata bahwa kemampuan kognitif yang terganggu untuk mengambil keputusan, untuk mengerti apa yang dia harus kerjakan, untuk membuat suatu legalitas tanda tangan, karena kalau dalam kondisi dia bingung tentu dari bank atau perusahaan-perusahaan legal lainnya tentu akan mempertanyakan ini berhak tidak orang ini gitu. Jadi kami sebagai dokternya akhirnya harus membuatkan suatu penilaian lagi dan surat jadi bahwa pasien ini tidak layak untuk memberikan suatu pengambilan keputusan terkait keuangan, finansial dan semuanya, sehingga harus dialihkan ke wali. Nah itu menimbulkan suatu masalah legal yang nggak kecil dokter Ari. Iya betul. Dampak jangka panjangnya begitu sangat luas banyak, ya dok. betul. Kita mungkin melihatnya kadang lingkup kecilnya, tapi dampak luasnya itu jangka panjangnya sangat berat ya. Nah maka dari itu memang sebenarnya kritis sekali untuk pertama segera mengidentifikasi gejala, kemudian merujuk kalau bisa segera dilakukan dalam rentang waktu tadi. Betul. Ya. Nah dok, kita tahu apapun itu, untuk penyakit apapun pencegahan akan lebih baik daripada pengobatan. Betul sekali. Karena kalau kita ngobatin tuh artinya udah sakit kan udah gitu sakit, ya. Jangan sampai sebenarnya. Betul sekali. Ada nggak peluang sebenarnya kita untuk mencegah stroke usia muda nih dok? Iya ada banget lah ya. Ada banget. Jadi optimis dong ya. Iya, kita harus berpikir positif kan gitu ya dok. Iya, jadi memang saya mencoba melihat dari sisi kita membuat hidup kita ini imbang kali ya dokter Ari ya. Jadi nutrisi yang baik ya, tidak berlebihan. Kemudian ada olahraga ya, penting banget ternyata ya, belakangan pada banyak tuh yang maraton-maraton. Mudah-mudahan maratonnya memang karena sudah dipersiapkan ya dok, jadi tidak asal ikut gitu, karena bisa membahayakan diri sendiri dong gitu. Jadi olahraga yang juga cukup ya, saya pikir olahraga berlebihan juga tidak baik. Disertai istirahat juga yang cukup. Saya rasa itu yang mungkin basically ya di sana semua. Bahwa nanti akan dipecah bahwa nutrisi itu yang baik seperti apa sih gitu. Mungkin teman-teman dari gizi klinik lebih baik menjelaskan itu. Lebih detail, lebih menghitung kalorinya ada perlu berapa, perlu protein berapa banyak. Yang seperti itu mungkin saya tidak bisa. Kemudian tetapi berusaha untuk memahami bahwa kita punya hak untuk menentukan sendiri makanan kayak apa yang mau kita makan gitu kan. Banyak soalnya tawaran-tawaran yang tentu kadang mereka pada bilang makanan sehat nggak enak gitu ya. Nggak juga sih ya sebenarnya, tinggal gimana pinter ngolahnya kan sebenarnya. Jadi dari situ, dan apa sih tujuan akhirnya kita makan? Kita makan supaya kita kuat supaya kita sehat kan gitu. Nah kalau kita memasukkan dalam tanda kutip sampah ya ke badan kita, ya tentu hasil yang dikeluarkan juga jadi sampah gitu. Jadi maksud saya ya di sana untuk sisi makanan. Detailnya tentu tergantung apa yang kita perlukan. Misalnya kondisi sudah terlanjur ada hipertensi, ya mungkin kurangilah kadar garam gitu ya. Tapi tentu bukan tanpa garam, karena tanpa garam juga bikin masalah ya. Nanti datang ke penyakit dalam ini. Kurang garam, ya itu dia. Lagi, terus kalau diabetes ya tentu pendidikan edukasi kita ya untuk memilih makanan ya, jenis-jenis yang seperti itu. Mungkin dokternya lebih jauh nih untuk yang seperti itu. Untuk olahraga juga mungkin saya pikir penting juga ya untuk diedukasikan. Ternyata yang kurang olahraga ini banyak, tapi yang berlebihan dan akhirnya toh datang juga ke dokter karena berlebihan olahraganya juga banyak dokter Ari. Jadi yang misalnya kayak tadi lah contoh maraton, ternyata karena tidak persiapan dengan baik cedera. Ya kalau cedera cuma otot no problem ya. Kalau cedera di jantung kan takut ya dok. Gitu. Jadi persiapan pemanasan, tahu batasan gitu ya, yang mana sih yang boleh kita kerjakan, itu dikerjakan dengan baik. Dan saya juga coba melihat bahwa ternyata tidur itu penting, istirahat itu penting ternyata. Jadi banyak orang yang overwork ya kadang-kadang ya, pokoknya saya mau aktif, saya mau jaga makan dan segala macam, tapi ternyata tidurnya bergadang. Nah pagi-pagi udah bangun lagi karena harus aktivitas, malam jam 12, jam 1 baru istirahat, seperti itu. Setelah itu sepanjang hari tanpa istirahat. Itu juga tidak memberikan kesempatan ya buat badan kita mengistirahatkan sel-selnya untuk membentuk kembali, bertumbuh sebenarnya dan bertumbuh lagi. Bertumbuh, ya. Yang rusak memperbaiki diri itu kan butuh waktu. Jadi mungkin untuk pencegahan lebih di sana, dan memang tentu mencegah stroke ini dengan mengobati yang faktor resikonya juga iya ya dok. Jadi faktor resiko yang memang bisa kita ubah. Faktor resiko kan ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah ya dok. Kalau yang tidak bisa diubah macam umur gitu ya, jenis kelamin, genetik, tentu kita tidak bisa membuat apa-apa. Tetapi dari sisi yang bisa dirubah,
makanan, olahraga, rokok, alkohol itu kan bisa kita Stres juga putuskan. Stres juga loh penting. Belakangan nih loh. Iya betul. Cukup waktu masa pandemi aja ya Dokter Arya cukup mendatangkan stres besar. Mudah-mudahan sekarang sudah kita semua ekonomi juga sudah berjalan. Nah mudah-mudahan bisa lebih baik. Dan memang manajemen stres ini tidak mudah. Setiap orang juga pasti ada stresnya ya dok, nggak mungkin enggak. Jadi tinggal kita bagaimana menyikapi masalah yang datang kepada kita sehingga tidak membuat drop ya, jadi malas makan, malas bergerak, malas olahraga, akhirnya toh akan mendatangkan penyakit berikutnya. Mungkin gitu Dokter Ari. Oke Dokter Grace, sudah banyak banget yang dibahas. Iya nih. Daging semua, kalau istilahnya gitu ya, daging semua. Iya. Makasih banyak, saya dapat informasi Sama-sama. tambahan. Semoga Bapak Ibu teman-teman di rumah juga banyak mendapatkan manfaat dari perbincangan kita hari ini. Mungkin ada yang mungkin statement terakhir dari Dokter Grace yang ingin disampaikan, yang ingin ditekankan sehingga kewaspadaan kita terhadap stroke ini bisa menjadi lebih meningkat. Silakan Dokter Grace. Oke, baik. Jadi untuk Bapak Ibu teman-teman di rumah yang saya ingin menekankan mungkin ya bahwa stroke ini bukan hanya terjadi pada usia yang lanjut. Pada usia muda pun bisa terjadi dan dampak jangka pendek maupun jangka panjangnya yang sudah kita bahas tadi cukup menjadi beban ya baik pada pasien, keluarga terdekat ataupun pada masyarakat di sekitarnya. Sehingga ya tentu kita harapkan kita bisa mencegah supaya tidak terjadi suatu stroke di usia berapapun itu dengan cara tentu mewaspadai faktor-faktor resiko yang masih bisa kita kontrol untuk tidak terjadi dan gaya hidup sehat gitu ya, kita harus positif, kita harus aktif seperti itu sehingga kejadian stroke ini mudah-mudahan bisa kita turunkan dan tidak banyak lagi terjadi pada usia-usia di bawah 50 tahun yang mana kita tahu masih sangat aktif secara fisik ya, masih produktif begitu. Jadi mungkin demikian yang bisa kita rangkumkan, mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan dapat membantu masyarakat semua, Bapak Ibu untuk lebih mudah mengenali gejala stroke, lebih mudah juga mendapatkan suatu akses ya ke tempat kesehatan yang bisa memberikan pelayanan penanganan stroke ini dengan baik sehingga kalaupun terjadi maka kecacatan bisa kita kurangi. Oke, terima kasih banyak ya Dokter Grace. Sama-sama. Sudah meluangkan waktu. Saya tahu sibuk tapi semoga kita mengusahakan ya dok usahakan ya. Ya, karena ini memang sudah direncanakan dari lama. Terima kasih banyak. Semoga dokter sehat bisa bermanfaat untuk semuanya. Baik. Oke. Ya, baik. Demikian dari kami, sampai jumpa lain waktu. Salam sehat. Salam sehat.